Toledo, negeri Muslim yang hilang. Ketika Masjid Agung Toledo diubah menjadi katedral. Ini adalah foto Katedral Toledo, gereja terbesar di kota Toledo, Spanyol bagian tengah. Katedral ini awalnya adalah Masjid Agung Toledo, saat Muslim berkuasa di sana selama 370 tahun. Kota ini jatuh ke tangan Kerajaan Katolik Kastil pada tanggal 25 Mei tahun 1085, setelah pengepungan selama 1 tahun, yang membuat kaum muslimin kelaparan. Penguasa Muslim lokal, Yahya II Al-Qadir, akhirnya menyerahkan Toledo secara damai pada Raja Alfonso ke-6 dari Kerajaan Kastil, setelah sang raja berjanji akan menjaga keamanan kaum muslimin di sana, dan membiarkan masjid-masjid menjadi tempat ibadah kaum muslimin. Namun, kesepakatan itu hanya berjalan 2 tahun. Alfonso ke-6 mengingkari janjinya. Dia membiarkan Masjid Agung Toledo, masjid terbesar di kota itu, dirampas oleh kaum Katolik atas perintah Uskup Agung Bernard of Sedira. Masjid itu pun dijadikan katedral. Setahap demi setahap bangunan asli masjid itu diubah menjadi katedral bergaya arsitektur Gotik. Begitu pula dengan masjid-masjid lainnya di Toledo. Sementara kaum muslimnya dihabisi atau diusir keluar, kecuali mereka mau masuk agama Katolik. Padahal, di masa kekuasaan Islam, Toledo dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi. Islam, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan secara harmonis. Tak ada pemaksaan bagi kaum Katolik dan Yahudi untuk menjadi Muslim. Masa kejayaan Islam di kota ini juga ditandai berkembang pesatnya penerjemahan kitab-kitab ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja sama menerjemahkan beragam manuskrip ilmiah dari bahasa Latin ke bahasa Arab. Karya-karya penting ilmuwan Romawi dan Yunani yang sempat hilang juga disalin kembali. Berkat Islam, kota ini pernah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di Andalusia. Tak heran, banyak warga Eropa yang berdatangan ke kota ini untuk menuntut ilmu. Berbagai bidang ilmu pengetahuan berkembang di Toledo, mulai dari ilmu agama, sastra, seni, astronomi, sampai teknik. Di bidang agama, muncul sejumlah ulama terkemuka. Salah satunya, Abu Usman Said bin Abu Hind. Ia juga pernah menjabat sebagai hakim. Ulama-ulama lainnya adalah Sulaiman bin Masrur, Yahya bin Sabit Al-Firi, Ibnu Al-Kishari, Said bin Abdus, Abu Hind Al-Asbuhi, Isa bin Dinar Al-Ghafiqi, dan Muhammad bin Wadah. Di bidang sains, Toledo juga melahirkan banyak ilmuwan. Salah satunya yang terkenal adalah Al-Zarqali. Ia adalah ahli matematika dan astronomi termasyhur pada zamannya. Masyarakat Barat biasa menyebut Arzahel terhadap tokoh yang lahir pada 1029 Masehi ini. Di dunia Islam, ia dikenal dengan nama Al-Zarqaluh atau Al-Zarqaullah. Kontribusinya bagi pengembangan astronomi modern sungguh sangat tak ternilai. Toledo juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan andal lainnya. Sebut saja, misalnya, Al-Waqidi dan Al-Tugibi, ahli di bidang matematika, Ibnu Al-Attar yang pakar di bidang ilmu ukur, dan Ibnu Hamis yang menguasai ilmu astronomi. Ada pula Muhammad Ibnu Al-Safar yang pada 1029 juga menciptakan astrolabe. Namun, kedamaian dan keharmonisan itu luntur ketika Toledo dikuasai Kerajaan Kastil yang Katolik. Pada tahun 1085 Masehi, Raja Kastil, Alfonso ke-6, menduduki Toledo, dan jatuhlah kota ini ke tangan penguasa Katolik itu. Umat Islam pun dibantai, diusir, atau dipaksa masuk Katolik. Masjid-masjid diubah menjadi gereja atau fasilitas bisnis dan publik. Ribuan masjid di seluruh Spanyol dan Portugal mengalami nasib yang sama, setelah tumbangnya kekuasaan Islam di tanah Andalusia itu. Sebagian masjid itu diubah menjadi gereja, termasuk Masjid Agung Cordoba dan Masjid Jami Sevilla yang besarnya saat itu hanya kalah besar dari Masjidil Haram di Mekah. Katedral Sevilla yang bekas masjid itu malah dianggap sebagai salah satu katedral terbesar di dunia saat ini. Sebagian masjid yang dijadikan gereja itu, tetap menjadi tempat ibadah Katolik sampai sekarang.
dan sebagian sudah berubah menjadi situs-situs museum untuk wisata, karena sudah ditinggalkan warga Spanyol yang makin sekuler dan ateis. Dunia, apalagi negara-negara barat, sampai saat ini diam 1000 bahasa, terhadap perubahan ribuan masjid menjadi gereja, setelah kekuasaan Islam kalah di Spanyol, Portugal, Rusia, Yunani, Bulgaria, dan negara-negara lain. Tapi, khusus untuk kasus Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia di Istanbul, mereka memprotesnya dengan keras, karena difungsikan kembali menjadi masjid oleh pemerintah Turki, setelah lama dijadikan museum, oleh pemerintah sekuler pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Sungguh ini sebuah pertunjukan kemunafikan yang sangat telanjang.